anak cucu harus tahu sejarah. Anak cucu harus tahu sejarah dan cara adatnya harus ikut irama orang tua. Peristiwanya pada saat itu tanah itu masih kosong. Siga itu mulai dari batas tanah, mulai dari Batu Cabang suku Rabu sebelah selatan, sebelah timur dengan suku Sekolengo, sebelah barat dengan suku Kebirangga, sebelah utara dengan nama tempatnya Nakobaka, Mamaria, Batu Belah. Nah, di dataran tinggi di antara sisi utara dan selatan Kabupaten Ende, berdiri sebuah kampung adat yang telah menjadi saksi perjalanan waktu. Kampung ini bernama Wologai. Dalam bahasa Endelio, Wolo berarti bukit dan Gai berarti mata anak panah. Sebuah nama yang bukan hanya petunjuk arah, tapi juga membawa harapan dari para leluhur yang pertama kali tinggal di sini. Siga ini mereka datang dari India belakang, mencari tanah di mana daratan yang belum ada orang, sehingga mereka singgah di situ memperjuangkan. Dalam cerita orang tua dulu, seorang pejuang bernama Siga Rembu melepaskan anak panah ke langit untuk menentukan batas tanah miliknya. Ia bersumpah, di mana anak panah ini jatuh, disitulah tanah milikku. Anak panah itu jatuh di atas bukit, dan sejak saat itu tempat ini disebut Wologai atau Bukit Panah. Disinilah Siga Rembu menetapkan tempat awal peradaban. Bersama keturunannya, ia membangun kehidupan yang sampai hari ini masih berakar kuat pada tradisi. Tapi sejarah Wologai tidak terlepas dari kisah perlindungan. Saat kampung ini terancam oleh serangan suku luar dan gangguan dari penjajah, datanglah seorang pelindung dari tanah Lio, Embu Dizewogo. Ia datang bukan untuk berperang, tapi untuk menjaga tanah dan darah saudaranya, Siga Rembu. Masa perjuangan tanah, perjuangan tanah, makanya Siga minta bantuan Dile untuk melawan penjajahan itu. Setelah itu kekuatan Siga hampir kalah, hanya karena kekuatan Angola lebih. Nah, Siga geser kampung itu dari Menua ke Ukinina. Setelah jajahan itu kalah, makanya tanah itu Siga menang kembali hanya karena dengan bantuan Dile. Embu Dizewogo berjuang mempertahankan Wologai dari serangan dan tekanan Belanda. Setelah ia wafat, jasad dan namanya dijaga, dan kini menjadi bagian penting dalam adat dan upacara di Wologai.
Salah satu warisan penting dari sejarah ini adalah ritual kerja rumah adat, atau dalam bahasa lokal disebut Kemasao Embu Dizewogo. Kegiatan acara Sulimbao atau rehab rumah adat ini dilakukan oleh seluruh penggarap Faiwaru Anaro yang ada di Tanah Siga dan dipimpin oleh seluruh Mosalaki Tanah Sigaria Watu Rembu Bewa. Rujukan untuk mulai bekerja berdasarkan kesepakatan. Kalau sekarang, kalau dulu harus lewat mimpi yang namanya diatur oleh seorang nujum, contoh seperti saya sebagai Soau yang Gopangga yang mengatur acara kegiatan tersebut, kapan mulai dan kapan berakhir. Kita semua bekerja tetapi lewat kesepakatan bersama. Rujukan, lalu kita siap waktu, lalu setelah siap waktu buat penyampaian kepada seluruh Faiwaru Anaro bahwa selama kegiatan itu tidak boleh kegiatan aktivitas lain atau kegiatan aktivitas pribadi. Pengerjaan rumah adat ini bisa berlangsung 3 hingga 9 hari. Semuanya dilakukan bersama dan penuh hormat pada alam. Di dalam perbaikan, lihat lagi dengan kerusakan. Kalau kerusakan ringan, maka dilakukan hanya 3 hari. Tetapi apabila kerusakan agak berat, maka kita bisa atur 3 hari atau 6 hari atau 9 hari. Intinya waktu kerja harus selisih dan diambil angka ganjil. 3 hari, 6 hari, 9 hari, ataukah 12 hari, dan kerjanya sampai selesai. Ritual ini dipimpin oleh Mosalaki, yaitu tetua adat yang memiliki kewenangan. Dengan doa, syair adat, dan persembahan, mereka memanggil roh leluhur, menyatukan kekuatan manusia dan alam dalam sebuah rumah yang bukan hanya untuk tempat tinggal, tapi untuk menjaga dan merawat kehidupan. Sebelum mulai kerja, masuk untuk periksa apa yang rusak. Paling tidak harus memberi makan atau memberikan sesaji, ketika setiuta, lalu memoro atau minta izin bahwa zarana misalnya kita vaitau vengo nano sesonggai nano pada sopawe untuk kau embu, sehingga apa yang kita kerja dengan sendirinya tidak terlalu rumit waktu kita eksekusi. Seperti ada penunjuk di sana memang sudah siap. Filosofi menjadi filosofi adat Tanah Siga Riawatu Rembu Bewa selama bekerja di atas itu hanya melanjutkan lukisan-lukisan dari dulu, lalu tidak bisa dikembangkan atau tidak bisa dirubah. Misalnya kita lihat yang pertama di peti. Peti itu peti itu untuk isi mayat, tulang. Tetapi tulang dari nenek ini diisi dalam bentuk peti yang seperti bentuk sebuah sampan atau kapal kayu yang kecil
yang kemungkinan menurut cerita bahwa orang yang pertama datang entah dari mana tapi memakai kowalambo, sehingga bentuk tutupannya seperti tiang nok kapal. Itu yang pertama kalau kita lihat dari jauh. Lalu di dalam lukisan dari satu kesatuan, mulai dari kakinya atau tiang sampai dengan peti, ada hanya yang pertama lukisan mata rantai, yang artinya satu kesatuan yang tidak terputuskan. Yang kedua, filosofinya yang namanya kakoreke, artinya lukisan yang sikunya bergandengan menjadi satu kesatuan persaudaraan yang tidak bisa dipecah belahkan dan hidup tetap rukun dalam suasana yang aman dan damai. Ada lukisan yang berbentuk sidu atau bokovea, dan ini merupakan dari filosofi ini menjadi budaya adat orang Wologai, desa Wologai, Tanah Sigaria, menjadi budaya adat yang sampai hari ini masih juga berlaku. Lalu ada lukisan-lukisan yang lain seperti ular. Menurut filosofi mungkin saja dulu itu menjadi amanah atau tempat tujuan. Kita juga tidak tahu. Ke Nusa Nipah. Ada filosofi yang mungkin dalam pesan amanah tadi, dalam lukisan di tiang tuh, kalau kita lihat di ujung atasnya, pasti ada lukisan seperti tempat yang namanya Vati untuk Patika Seti Uta, dan ada lukisan sombe buku bato yang biasa diatur atau diisi sayur orang desa Wologai, Tanah Sigaria Waturi Mubewa, untuk isi sayuran. Itu yang pertama. Lalu ada tempat yang namanya bentuk sebuah piring yang dibuat di atasnya untuk isi tempat sesaji kasih makanan. Itu di dalam lukisan, kalau kita perhatikan betul di dalamnya. Lalu ada lukisan yang lain, misalnya sebagai senjata kekuatannya, ada lukisannya dulu memang dari besi, tapi karena sudah termakan zaman, besinya sudah hancur berupa bekasan peluru, bedil, sampai sekarang dibuat dari kayu, tetapi tetap diberi nama yang namanya Tenggoro Direwogo. Tetapi juga lukisannya dari zaman ke zaman tidak bisa dirubah. Rumah itu yang tiangnya terdiri dari 5 tiang. Itu yang ada. Lalu lukisan pewarnanya terbuat dari tanah merah menjadi lukisan cat merah, dan tanah putih menjadi lukisan namanya cat putih. Tempatnya juga telah ditentukan sejak dulu kala. Tanah merah atau tanah toro tempatnya di Riasao Boturaka, dan tanah putih ada di Kileketa Tanah Siga. Rumah adat di sini menggambarkan tubuh manusia. Tiangnya disebut kaki, balok penyangga adalah paha dan pinggul, rangka atap disebut tulang, hubungan rumah adalah kepala, dan atap dari alang-alang disebut pakaian. Ibarat rumah itu seperti manusia, seperti manusia. Tiang disebut kaki, pangkuan di atas disebut paha, lalu naik ke atas lagi sebagai kerangka atas itu disebut tulang dada, dan tutupan terakhirnya adalah ki yang disebut Rukarawo.
Begitupun waktu eksekusi, musalaki turun pukul dengan gong. Yang pertama, makna dari gong, sein kepada seluruh penggarap supaya waktu keluar tuh jangan berpapasan. Teriakan keau, ajakan kea dan teriaku artinya kita siap sepakat untuk eksekusi sama-sama. Dalam keau ini seperti amanat doa, harapan. Misalnya waktu mau keluar, keau, foto-foto yang dikiri keau, artinya berjalan lewat bukit, tapi jalan dengan tujuan yang sampai. Itu waktu keluar. Waktu mau masuk, keau, nuka nuata mamanga, keau. Keau, nutubu nakon aja, keau, artinya sudah acara terakhir mau tutup. Nutubu siapa, nakon aja siapa, wajah adalah leluhur itu yang kita puja tadi. Itu di hari terakhir. Rumah adat di Wologai adalah lambang peradaban, simbol persatuan, perlindungan wilayah adat, dan kehidupan yang menyatu dengan alam. Semua bahan rumah adat berasal dari alam, dan pembangunannya mengikuti hukum adat. Hukum adat ini mengatur banyak hal, dari membangun rumah baru, perkawinan, sampai perlindungan hutan, pohon-pohon, dan sumber air. Berdirinya Kubu Musraki sudah terbentuk, undang-undangnya keluar. Undang-undang Musraki. Dekatan Siga Batu Limbu. 1. Dalam melanggar aturan adat, hukum adat, Pokatoba Watarangi, Kawau, Pukamoke, Sakabeto, dengan pelanggaran-pelanggaran yang lainnya. Yang menentukan hukuman itu adalah masyarakat sendiri, dan kalau melanggar dalam aturan itu tentu ditentukan memberikan ganjaran adalah hukuman secara hukum adat adalah pui. Awal pui itu yang paling pertama, kau melanggar aturan adat, Sakabeto pie, kau muluau, Pukamoke, itu diwajibkan harus pui. Itu adalah ganjaran pada Faibaru Anaro yang berlaku melanggar dalam aturan itu. Prosesnya dalam perjalanan proses hukum adat itu, Musaraki Wai dan Eko memutuskan wataga kepada pribadi yang bersangkutan, lalu hadir pada forum Musaraki, lalu memberikan ganjaran kepada pribadi yang bersangkutan dan dituntut sesuai warna kejadian. Satu contoh seperti Sakabeto, Kawau, itu diberikan ganjaran paling di bawah babi 2 pikul. Itu adalah memberikan hukuman pada aturan adat Tanah Siga Batu Limbu. Itu adalah Faibaru Anaro yang melanggar dalam aturan. Tugas Wari dan Eko adalah yang terbesar. Ingat buku mata BG, dia keparare Musraki Singa. Itu ingat buku mata BG. Pihak pemana nek polisi itu bagian ko Musraki
aturan kaum muslimin. Yang bisa menyelesaikan adalah mereka itu. Yang kedua, yang menimbang dan memutuskan para muslaki orang saraleko kopai baru anaro adalah para muslaki duduk bersama. Kompromi dulu Vari dan Eko, bagian Ria Bewa juga hadir pada saat itu. Itu baru Ria Bewa komplit semua, tanya Ria Bewa yang Palu. Itu hukumnya agak berbeda dengan hukuman yang ringan dan yang berat. Peran muslaki menjaga wilayah Tanah Batu yang paling pertama, satu, seperti tanam bambu, si au maepuka, maekabo, itu adalah larangannya. Salah satu, menjaga kestabilan Tanah Batu, dan yang kedua untuk tanah Maekora, Batu Maebeso, juga menjaga kestabilan mata air. Di Wologai, pohon-pohon dianggap penjaga kehidupan. Pohon beringin, buat dan rimbun dipercaya sebagai pelindung roh baik. Kenapa? Nuar sembuat kekab sehingga satu contoh seperti Dede Mere, pohon beringin. Pohon beringin itu salah satu induk yang paling utama. Pohon moke atau kenau jadi sumber air dan makanan. Bambu hutan menjadi lambang kekuatan dan persatuan. Mereka tidak hanya tumbuh, tapi menjadi penopang hidup generasi mendatang. Maka, kerja rumah adat bukan sekedar tradisi, tapi cerita lama yang diulang kembali. Cerita tentang manusia yang tidak lupa pada asal-usulnya, yang menjaga bumi, merawat warisan leluhur, dan hidup seimbang bersama alam. Di Wologai, setiap rumah adat berdiri sebagai saksi peradaban. Setiap tiang, atap, dan batu adalah pengingat jati diri dan janji untuk terus melestarikan warisan Embu Dizewogo. Wologai, Bukit Matapala, tempat di mana adat, roh, dan manusia tetap saling menjaga untuk selama-lamanya.